aman dalam kasih-Mu. Kau yang puaskan setiap kami, Yesus. Kau puaskan semua kerinduanku. Kasih-Mu mengubah senap hidupku. Anugerah pengorbanan-Mu, kasih setia-Mu mengejarku selalu. Oh Yesus, ku bersyukur selalu buat kasih anugerah-Mu mengalir indah, memulihkan hidupku. Yesus, ku bersyukur selalu buat kasih anugerah-Mu mengalir indah, ku aman dalam kasih-Mu. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu kami aman di dalam-Mu, kami aman di dalam-Mu, ku aman dalam kasih-Mu, dalam kuasa-Mu, dalam setia-Mu, Yesus. Ku aman dalam kasih-Mu, dalam kuasa-Mu, dalam setia-Mu, Yesus. Oh Yesus, ku bersyukur selalu buat kasih anugerah-Mu mengalir indah, memulihkan hidupku. Yesus, ku bersyukur selalu buat kasih setia-Mu mengalir indah, ku aman dalam kasih-Mu. Kami aman di dalam-Mu, kami aman di dalam kuasa-Mu, Tuhan. Kau Yesus, kami memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu Yesus, menyembah-Mu. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu sungguh ajaib. Oh Yesus, ku bersyukur selalu buat kasih. Saya undang jemaat Tuhan berbangkit berdiri. Mengalir indah, memulihkan hidupku. Yesus, ku bersyukur selalu buat kasih setia-Mu mengalir indah, ku aman dalam kasih-Mu. Oh Yesus, ku bersyukur selalu buat kasih anugerah-Mu mengalir indah, memulihkan hidupku. Yesus,
mengalir indah, ku aman dalam kasih-Mu. Ku aman di dalam kasih-Mu. Bersyukur. Terima kasih Tuhan. Engkau teramat baik. Engkau begitu baik dan Engkau begitu sempurna buat setiap hidup kami Tuhan. Pagi ini Tuhan, seberapa adanya kami Yesus. Kami ingin menaikkan syukur kami Tuhan. Kami ingin menaikkan pujian, penyembahan kami, pengagungan kami Tuhan. Buat kemuliaan nama-Mu Yesus. Biar hanya Engkau yang ditinggikan. Biar hanya nama Engkau yang dimuliakan Tuhan. Biar dalam hidup kami Yesus, kami meluapkan Tuhan. Kuasa-Mu yang dahsyat. Kuasa-Mu yang ajaib. Bekerja atas hidup kami Tuhan. Kami aman di dalam Engkau Tuhan. Karena kuasa-Mu yang dahsyat Tuhan. Kuasa-Mu yang memampukan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah Yesus. Pakai setiap kami Tuhan. Pakai setiap ruangan ibadah ini Tuhan. Terlebih ruangan hati kami Tuhan. Kau pakai kami, Kau mengurapi kami Tuhan. Sehingga apa yang kami naikkan setiap pujian kami Tuhan. Itu benar-benar menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau Bapa. Biar mesbah syukur yang kami naikkan ini Tuhan. Engkau disukakan. Engkau disukakan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Pakai mulut kami Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan. Lawat setiap kami Bapa. Buat setiap kami jemaat di tempat ini Tuhan. Tidak ada yang lesu. Tidak ada yang lelah. Tidak ada yang kecewa Tuhan. Tapi kami punya Allah. Allah yang dahsyat. Allah yang luar biasa. Allah yang menghapus setiap duka kami. Allah yang menghapus setiap kekecewaan kami. Kami percaya Tuhan. Mungkin kasih manusia begitu mengecewakan. Tapi kasih Allah tidak pernah mengecewakan. Karena kasih-Mu begitu dahsyat. Kasih-Mu begitu sempurna. Terima kasih Bapa. Engkau melawat kami pagi ini Tuhan. Karena kami mau pulang tidak sia-sia. Kami mau pulang membawa kemenangan yang daripada-Mu Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Seberapa kami yang mau menaikkan pujian. Mari katakan dengan sorak-sorai. Haleluya. Katakan dengan sorak-sorai. Haleluya. Amin. Glory. Kami siap memuji Engkau Tuhan. Kami siap tinggikan Engkau. Haleluya. Amin. Terpuji nama Tuhan. Shalom. Kita mau bersuka untuk nama Yesus. Amin. Nama yang tidak pernah tertandingi oleh apapun juga. Yes. Sebab kuasanya, anugerahnya melimpah atas hidup kita. Amin. Yes. Mari tepuk tangannya lebih keras lagi untuk memuji Tuhan. Katakan hari ini kita tidak akan takut pada siapapun. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran. Saya mau dengar suaranya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Karena semua musuh dibuat gemetar oleh Tuhan kita. Punya letak mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan. Sungguh
ajaib. Yes. Allah yang memberikan kita kemenangan yang besar, amin. Haleluya. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu, Tuhan. Dia Kau buka bagi kita. bagiku Biar segenap jiwa kami memuji Kau Tuhan. jiwa dan pengharapan, tak ku serahkan untuk rencanamu, Tuhan. Katakan, Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. katakan ajaib. Ajaib Kau Tuhan, agukan perkasa. Kau sumber kemenangan, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Katakan lebih sorak-sorai lagi buat Tino Tak Tuhan. terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu, Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, tak ku serahkan untuk rencanamu, Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agungkan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tepuk tangannya lebih indah lagi. Dialah Raja mulia. Dialah Raja yang berkuasa atas kita, amin. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Tuhan, agungkan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Katakan Yesus. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Haleluya. Haleluya Yesus. Seluruh bumi menyembah nama-Mu Yesus. Alam semesta melukiskan keindahan-Mu Tuhan. Kami mau menyembah hanya nama satu Yesus. Hanya nama Yesus.
semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama. Hosana, Hosana. Hosana, Hosana bagi kemuliaan-Mu
sungguh Allah yang besar dan tidak ada Allah lain yang bisa dibandingkan dengan Engkau. Engkau Yesus yang sudah mengalahkan maut. Engkau bangkit dari kematian. Engkau naik ke surga, memberikan kami kuasa yang baru. Bersama dengan Roh Kudus, kami melakukan perkara yang besar karena kami punya Allah yang besar. Kami dimampukan untuk melakukan hal-hal yang ajaib, bahkan melebihi daripada apapun yang kami pikirkan dan bayangkan. Sebab kami menyembah, kami memiliki, kami mencintai Allah yang besar, yaitu Yesus Kristus. Bertaktalah terus Engkau Tuhan dalam setiap pujian penyembahan kami. Pengurapan yang daripada Allah membuat kami semakin bersuka cita, membuat kami semakin merindukan Engkau Tuhan. Pengalaman-pengalaman bersama dengan Engkau Tuhan memberikan kami kekuatan yang baru Bapa. Dan saat ini kami mau belajar firman-Mu. Pengurapan yang sama yang Kau kerjakan, karena Kau adalah Allah yang hari ini ada dan sampai selamanya ada. Bukan cuma ada, tetapi Engkau Allah yang berkuasa. Urapi setiap kami Tuhan, urapi hamba-Mu. Firman ini adalah firman yang hidup, maka biarkanlah firman itu yang bekerja Bapa. Bukan kuat hamba-Mu, tapi kekuatan daripada firman-Mu. Terpujilah Engkau Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kami siap untuk firman-Mu. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Ya, nggak kelihatan maskernya, jadi saya nggak tahu ini senyum, sedih, gembira, sukacita atau lagi marah. Tidak kelihatan. Iya. Tapi pasti Tuhan tahu. Amin. Jadi siapa yang bersukacita pagi ini? Luar biasa. Cuma satu orang dari 1.100. Oke, seperti janji saya minggu lalu bahwa hari ini adalah sesi 1, saya akan bicara tentang Nuh. Wah, saya nggak tahu, tadi saya udah ngelap, tapi kelihatannya ada yang ngelap lagi, jadi mengkilap banget ini. Luar biasa whiteboard hari ini ya, dahsyat. Hari ini saya akan bicara tentang Nuh, tetapi ini adalah sesi 1 dari Nuh. Oke, sebelumnya saya bersyukur bahwa ternyata di new normal ini, artinya sesuatu yang baru yang memang di situasi, tapi memang belum kalau kita bilang ini new normal belum benar-benar normal ya, tetapi kita tetap harus berjalan, makanya pemerintah terus berjalan. Saya bersyukur bahwa kita boleh kembali beribadah dengan suasana yang baru, dengan muka yang baru. Kenapa mukanya baru? Iya, karena pakai masker gitu kan. Walaupun mukanya lama tetap aja baru gitu ya. Dan saya bersyukur bahwa urapan yang sama. Saya suka banget waktu saya suka dengar Joseph Prince, salah satu hamba Tuhan yang saya suka dengar. Dia bilang begini, setiap ibadah yang dia kerjakan, setiap ibadah selalu dia bilang begini, coba katakan kepada kiri dan kananmu, katakan begini, mujizatku, ayo katakan dong, lebih besar dari mujizatmu. Keren ya. Keren banget waktu saya waktu pas dengar itu, saya coba cari lagi, kapan lagi dia ngomong. Oh iya benar, memang sering banget dia ucapin begitu. Jadi kita disuruh ngomong kepada kiri dan kanan. Ini perkataan iman yang luar biasa, profetik banget. Sekali lagi katakan kepada kiri dan kananmu, depan dan belakang, terserah kepadamu Anda kemana aja ya. Katakan mujizatku lebih besar daripada mujizatmu. Wah luar biasa, beri kemuliaan dong buat Tuhan. Ya kan, wah indah banget kan. Tapi harus pakai iman, jangan katakan mujizat tapi kayaknya nggak percaya. Karena pasti setiap mujizat itu terjadi, saya tulis seperti ini. Saya dapatkan rema dari Tuhan, mujizat itu terjadi ketika kita mulai memperkatakan. Ya, mujizat itu terjadi ketika kita mulai memperkatakan. Akan menjadi nyata ketika kita melakukan. Lalu yang terakhir, terus berulang, artinya mujizat nggak akan pernah berhenti selama kita tetap percaya sama Dia yang punya mujizat. Amin. Amin. Wah luar biasa lah kita ya. Ya balik lagi kepada hari ini, saya kasih tema di seri yang pertama. Kelihatan nggak ya? Ya, bisa baca? Kelihatan ya?
Nah, ini lebih terang ternyata papan tulisnya. Oke, kita baca sama-sama 2, 3. God's impossible mission ya. Ini adalah misi yang mustahil dari Tuhan. Jadi kalau kita bicara tentang Nuh, otomatis harus saya tulis dulu tentang Nuh. Ini berarti adalah bicara misi yang mustahil. Wah, jadi kalau siapa bintang film Mission Impossible? Tom Cruise ya, Tom Cruise. Jadi dulu udah ada namanya Nuh. Wah, jadi Nuh ini ternyata dikasih Tuhan God's impossible mission. Ini adalah misi yang mustahil dari Tuhan. Seperti contoh hari ini saya bersyukur setelah lama kita nggak ibadah, hari ini saya harus berucap dengan new kondisi seperti ini. Saya bersyukur bahwa ternyata para pelayan Tuhan tetap mempersiapkan dengan baik. Walaupun udah 3 bulan mereka off ya, saya bersyukur bahwa spiritnya nggak off. Amin. Bener ya? Yakin gak nih para pelayan Tuhan? Jangan-jangan pelayannya pada off semua juga spiritnya. Saya bersyukur bahwa spirit mereka tetap baik, mereka tetap terjaga spiritnya. Walaupun mungkin situasi yang tidak mengenakan terjadi, tapi justru saya lihat spirit Tuhan yang daripada Tuhan tetap ada. Dan saya percaya seperti yang Nuh kerjakan, ini menarik. Allah yang kita sembah itu bukan Allah yang kemarin. Saya ulangi lagi, Allah yang kita sembah itu bukan Allah yang kemarin. Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang hari ini. Ya, bukan yang kemarin. Allah yang saya sembah, yang Bapak Ibu semua sembah adalah Allah yang hari ini. Bukan mendatang, bukan. Kenapa? Karena dia bekerja hari ini. Makanya Tuhan bilang kesusahan hari ini cukuplah hari ini. Besok akan ada kesusahannya. Dan besok dia akan ada lagi menjadi Allah yang hari itu juga. Artinya selalu today, selalu update, selalu baru, terverifikasi baru. Selalu dinaikkan terus grade-nya. Karena dia adalah Allah yang hari ini. Makanya ketika saya bicara tentang Nuh, Tuhan berikan rema God's impossible mission. Ini adalah misi yang mustahil dari Tuhan. Ini bukan misi yang biasa. Saya percaya semua udah tahu ceritanya. Kita buka dulu Kejadian pasal yang ke-6. Ini panjang banget. Kejadian pasal yang ke-6. Saya mau baca beberapa ayat dulu sebagai ayat pembuka. Ayat yang pertama, Kejadian pasal 6. Pasti nggak ada di slide. Karena ini kepanjangan kalau ditampilin ya. Yang pertama adalah seperti ini. Ayat yang pertama, perikopnya berkata kejahatan manusia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, ya, bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Nah, ini mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Saya pernah sampaikan mengenai anak-anak Allah. Jadi anak-anak Allah di sini bukan manusia, ya. Anak-anak Allah di sini adalah para malaikat. Jadi dia ada di sorga sana, lalu dia melihat bahwa ternyata anak-anak perempuan yang merupakan keturunan siapa? Keturunannya siapa? Adam dan Hawa, nggak mungkin yang lain kan? Anak-anak perempuan dari keturunan Adam dan Hawa itu parasnya, perawakannya sangat cantik dan mereka menyukainya. Ayatnya ketiga, jadi ayatnya kedua mereka turun anak-anak Allah yaitu para malaikat. Berfirmanlah Tuhan ayatnya ketiga, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi. Dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Nah, ayat yang keempat ini biar Bapak Ibu tahu, kita harus tahu dulu kebenarannya. Kita harus tahu dulu sedikit tentang teologianya. Jadi waktu dikatakan bahwa orang-orang raksasa ada di bumi, lalu mereka ada yang namanya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, perempuan itu melahirkan bagi mereka anak-anak yang perkasa. Ini disebut Nephilim. Ya, Nephilim. Nephilim itu artinya penumbang. Ini adalah anak-anak hasil kolaborasi para malaikat dan manusia. Jadi kalau ternyata ada pernikahan jin dengan manusia di film-film Indonesia, biasanya begitu. Ini ternyata ngadopsinya dari Alkitab. Karena Alkitab ada malaikat menikah dengan manusia. Nah, lahirnya anak-anak perkasa yang disebut dengan Nephilim ya. Jadi cukup tahu aja, saya nggak bahas itu. Ayatnya kelima. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Saya mau beritahu dulu. Ayat ini menarik, ayat ke-6. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Apa sih yang membuat Tuhan sedih dan hatinya pilu? Kalau kita kembali kepada ayat yang kelima, itu terjadi hanya karena kejahatan.
Jadi yang namanya kejahatan, jadi apapun yang namanya kejahatan, ini akan membuat Tuhan sedih. Apapun bentuk kejahatan itu akan membuat Tuhan sedih. Ayat yang ke-7 sekarang. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nah, saya akan mulai dari Nuh. Sesi 1 minggu ini saya akan bicara sebelum. Sebelum apa? Kalau Nuh berarti identiknya dengan apa? Air bah, ya. Air bah. Jadi saya akan bicara before, sebelum terjadinya air bah. Dan nanti minggu depan saya akan bicara bukan sebelum, tetapi ketika dan setelah. Ya, jadi langsung ketika dan setelah. Hari ini sebelum, supaya kita bisa memahami dulu cerita tentang Nuh. Jadi ini mungkin dasar banget awalnya ya. Lalu kita lihat ayatnya ke berikutnya 8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar, tidak bercerai di antara orang sezamannya. Nuh hidup bergaul dengan Allah. Catat ini dulu, saya nggak akan tulis. Hidup orang yang benar, Nuh adalah orang yang benar dan bergaul karib dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang anak laki-laki, Sem, Ham dan Yafet. Adapun bumi telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Kekerasan ini terjadi gara-gara pernikahan tadi. Jadi anak-anak yang kita sebut tadi Nephilim itu adalah para pembangkang, penumbang. Ini lahir gara-gara anak-anak Allah yang di sorga turun ke bumi. Sebenarnya ini adalah salah satu bentuk kudetanya mereka kepada Tuhan. Makanya mereka turun dan akhirnya terjadilah something ya. Lalu ayat berikutnya lagi, ayat 12. Allah menilik bumi itu dan sungguh rusak benar, sebab manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Nah, kita akan mulai ayatnya ke-13. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Nah, God's impossible mission. Apa sih tujuan Tuhan kasih misi impossible ini? Apa sih tujuan Tuhan kasih misi sama Nuh? Ini misi yang gak enak. Karena misi yang pertama yang Tuhan kasih adalah penghakiman. Misi pertama yang Tuhan berikan itu adalah penghukuman Tuhan atau penghakiman Tuhan. Ini adalah kekerasan yang terjadi, penghukuman atau penghakiman. Penghukuman. Tidak ada satu orang pun yang akan enak ketika bicara tentang menghakimi. Gak ada satu orang pun yang enak ketika bicara tentang hukum. Rata-rata yang jadi hakim itu hidupnya terancam. Kenapa? Karena mereka membuat sebuah keputusan. Banyak film-film, banyak sekali kejadian-kejadian nyata bicara tentang seorang hakim memutuskan itu hidupnya sangat sulit. Mendapat tekanan kiri dengan kanan, hidupnya selalu disorot. Dan Nuh ketika dia mendapatkan misi yang mustahil dari Tuhan, tujuannya adalah penghakiman. Yang kita baca tadi ayat ke-13, Tuhan bilang seperti ini, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk hidup. Tuhan kepengen menghukum bukan satu orang, bukan satu keluarga, tapi ini berapa? Berapa banyak? Berapa banyak? Ayo, berapa banyak? Ada yang bisa hitung? Jadi saya mesti tulis berapa nih? Tulis banyak gitu ya. Paling gampang kan tulis banyak, yang dihukum banyak. Coba yang selamat berapa orang? Iya berapa orang? Saya tahu keluarga lu berapa orang. Ayo pastikan. -8. Benar kan? Seluruh makhluk hidup -8. Dan 1 pasang plus 7 pasang. Ya, 1 pasang dan 7 pasang. Yang haram, yang tidak haram. Nah, itu nanti ada di Alkitab ya. Jadi yang selamat dari penghakiman ini cuma -8, artinya manusia. Jadi semua manusia mati plus 1 dan plus 7 pasang. Kebayang gak seorang yang namanya Nuh, walaupun dia hidupnya salah, dia hidupnya baik.
Jadi di kondisi di tengah-tengah situasi waktu itu Nuh dan keluarganya tinggal di lingkungan, bukan cuma lingkungan dia tinggal, tapi di segala area di seluruh dunia ini ternyata cuma ditemukan yang namanya Nuh. Bahkan orang tuanya Nuh itu namanya Lamek, benar gak? Lamek atau Lemek ya, kita baca dulu takut salah saya ya. Coba kita baca. Oh benar, Lamek. Orang tuanya Nuh namanya Lamek. Ya, kakeknya Nuh namanya siapa? Metusalah. Benar kan? Metusalah dan lalu Lamek lalu Nuh. Nah, kebayang gak waktu itu? Bahkan di atasnya Nuh aja semua hidupnya bejat. Semua hidupnya gak benar. Dan Nuh dikasih Tuhan tugas. Aku pengen menghakimi, menghukum. Situasi yang terjadi sama Nuh waktu itu. Kalau orang-orangnya semua baik, enak. Ini Nuh hidup di lingkungan yang gak baik. Bagaimana seorang Nuh dan keluarganya mempertahankan kehidupan yang baik itu. Bagaimana Nuh dan keluarganya mencoba untuk tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Bagaimana Nuh dan keluarganya mencoba untuk terus berjalan dalam tracknya Tuhan. Ini bukan perkara yang mudah. Mempertahankan hidup suci, mempertahankan hidup kudus di tengah-tengah orang kudus itu mudah. Tetapi mempertahankan hidup kudus di tengah orang-orang yang gak kudus itu susah. Paling gampang begini. Kalau kita puasa, kalau sama-sama puasa gak akan ada makanan. Tapi kalau kita puasa, di tengah-tengah orang yang gak puasa, rasanya lebih berat. Benar gak? Sesederhana itu. Ketika kita berusaha untuk hidup baik tetapi lingkungan gak baik, itu susah banget. Nomor satu, Nuh ketika itu dikenal bukan sebagai, dalam versinya Tuhan, versinya Alkitab, disebut dia adalah orang yang benar, orang yang saleh, orang yang takut sama Tuhan. Tapi di versinya dunia apa disebutnya? Ayo. Nuh disebut sama orang-orang manusia ketika itu oleh lingkungan sekitarnya bukan sebagai orang yang takut akan Tuhan. Bukan sebagai orang yang benar, orang yang saleh. Tapi Nuh disebut oleh orang-orang sekitarnya itu orangnya apa? Munafik. Seringkali kita berpikir begini. Kalau ada 10 orang, 9 orang ngomong warnanya putih. 1 orang ngomong warnanya abu-abu. Kira-kira yang benar yang mana? Yang mana yang benar? 9 atau 1? 9 kan? Enggak mungkin yang satunya benar. Enggak mungkin. Yang satunya enggak mungkin dibilang benar. Pasti dibilangnya 9-nya yang benar. Nah sama Nuh waktu itu di antara seluruh umat manusia. Cuma Nuh sendiri dan keluarganya. Artinya Nuh tidak dikenal sebagai disebut oleh orang-orang, disebut tetangganya, disebut sahabatnya, disebut saudaranya. Itu bukan orang yang saleh, bukan orang yang benar. Tapi Nuh disebut sebagai orang yang munafik. Beda konsep. Bagaimana kita mempertahankan hidup benar di tengah orang benar itu mudah. Nuh mempertahankan hidup benar di tengah orang yang gak benar. Makanya susah banget hidup Nuh waktu itu. Tugas pertama adalah dari misi yang mustahil dari Tuhan. Karena Tuhan pengen bikin penghakiman, penghukuman. Yang kedua kita lihat. Ayat 14 ya. Ayat 14. Saya langsung loncat aja karena ini yang keduanya. Jadi kita langsung lihat ayat yang ke-18. Tetapi, masih pasal yang ke-6 ayat 18. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku. Dan engkau akan masuk ke dalam batra itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Kamu, istrimu, anak-anakmu ada 3 dan istri anak-anakmu tambah 3. Berarti totalnya ada 8. Misi mustahil kedua dari Tuhan. Ini tujuannya apa? New apa? Wah ini banyak kita bisa sebut. New generation. Atau newborn. Kelahiran kembali. Atau ada yang namanya generasi yang baru. Atau bisa kita sebut mungkin new normal. Benar kan? Benar gak? Yang kedua dari apa yang Tuhan bilang mengenai misi yang mustahil ini adalah new generation atau newborn atau kelahiran kembali. Atau bisa kita sebut dengan new normal. Wah sama ya. Sekarang kita lagi new normal. Sama banget nih makanya itu luar biasa. Ini isolasi yang dari Tuhan. Isolasi. Tapi hari ini kita berbicara sebelumnya. Nah 2 misi dari Tuhan tujuannya. Waktu Tuhan mau kasih misi kepada Nuh ini bukan bateranya. Bukan soal bateranya. Tapi tujuan daripada Tuhan kasih misi ini adalah Tuhan pengen bikin penghukuman. Batra itu cuma alat.
Baterai itu cuma alat untuk menyelamatkan, untuk membuat generasi yang baru. Baterai itu cuma untuk menunjukkan ini adalah orang-orang yang dihakimi. Jadi bukan baterainya misi impossible-nya. Bukan baterainya. Tapi bagaimana Tuhan pengen menghakimi manusia, Tuhan kepengen menghukum manusia, Tuhan kepengen kasih lihat bahwa dia adalah Allah yang punya otoritas. Dan Tuhan pengen bikin generasi yang baru, generasi yang takut akan dia, generasi yang saleh, generasi yang mau hidup bergaul dengan dia. Ini misi yang mustahil. Ya, jadi pastikan bahwa kita mulai memahami bahwa yang namanya misi mustahil dari Tuhan itu bukan bikin baterainya. Tetapi bagaimana Tuhan kepengen lakukan penghukuman. Baterai sekali lagi saya ulangi, cuma memperlihatkan ini orang yang terhukum dan ini orang yang diselamatkan. Ya, jadi bukan misinya. Oke, tapi apa sih yang luar biasa dari baterai? Kita harus tahu dulu. Karena ketika kita bicara air bah, ini masih bicara sebelum, ketika kita bicara air bah, tadi ayat yang ke-14, ayo kita baca 14 balik lagi. Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Ada dulu yang menarik. Batra, kira-kira batra bisa tolong ditampilin? Push, gambarnya dulu bisa gak? Twing, set, biar bisa punya bayangan. Saya pernah bicara khusus tentang bateranu ya. Saya pernah bicara khusus, tapi tidak seperti ini. Ini ada lagi yang berbeda. Batra, mungkin sekarang ini kita membayangkan bahwa yang namanya bentuk perahu itu kayak apa? Halo? Saya kasih gambar ya. Ini pilihannya A. Ini pilihan yang B. Yang mana? Yang namanya batra dalam bayangan kita, yang A atau yang B? Yang B. Benar gak? Bukannya A kan? Oke, kita baca dulu ya, kita baca dulu. Ayat 14. Sebuah batra dari kayu gofir. Nah, apa sih, kita mulai dulu melihat, baru nanti saya jawab A atau B. Kita mulai dulu, apa sih yang batra yang ajaib, yang kayaknya kok spesifik banget. Yang pertama, batra itu detail dan akurat. Catat ya, kalau mau catat silakan catat, saya nggak bisa tulis karena kepanjangan nanti akan muncul di slide. Saya cuma tulis yang pentingnya aja. Detail dan akurat. Itu ada di Kejadian pasal 6 ayat 15 dan 16. 15 dan 16. Beginilah engkau harus membuat batra itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya. Ukuran spesifiknya adalah, ukuran manusianya adalah, maksudnya ukuran meterannya adalah itu diukur nih dari sini sampai ujung jari. Itu 1 hasta. Nah ini beda-beda. Tetapi ukuran normal manusia ketika itu kurang lebih 45 cm ya. Jadi 45 cm normal. Kalau yang punya 70 cm berarti ya udah ukur sendiri ntar di rumah ya. Nah kalau diukur secara meteran berarti panjangnya adalah 135 meter. Lebarnya adalah 22 meter setengah, 22,5 meter. Tingginya adalah 13 meter. Yang pertama keajaiban dari batra itu adalah detail dan akurat. Nah kalau kita lihat tampilannya kira-kira yang benar A atau B? A atau B? Kalau kita lihat tampilan ini A atau B? Pasti kita semua akan mikir B. Ya. Saya tadi kasih 2 slide ke anak saya nggak tahu dia pilih yang mana karena saya bilang terserah kamu pilih. Ya, saya nggak mau kasih tahu yang mana. Karena yang benar, ini kalau saya jawab sekarang langsung, bukan yang B. Nah, ntar kita bahasnya, ya. Saya nggak bilang yang A loh, tapi bukan yang B. Ada yang C. Yang kedua, apa sih yang ajaib? Kayu yang digunakan, Alkitab katakan ayat ketiga, ayat 14, kayu yang digunakan adalah kayu gofir. Batra itu, harus cepet ya, batra itu dibuat dari kayu gofir. Kayu gofir ini cuma 1 kali disebut dalam Alkitab. Enggak ada 2 kali. Ya. Jadi kalau sampai para ahli mencoba meneliti, terakhir dapat kesimpulan kayu gofir ini diartikan sebagai kayu aras. Tapi juga masih tidak bisa dibenarkan. Jadi artinya cuma 1 kali. Boleh browsing di Alkitab, di Google boleh, langsung di Alkitab kita boleh. Kayu gofir, cuma muncul 1 ayat. Nih. Jadi ceritanya cuma ini. Nah setelah itu gak pernah disebut lagi. Setelah kisah Nuh ini gak pernah disebut lagi. Makanya kayu ini spesial. Artinya saya mencoba membayangkan bahwa ternyata Tuhan tanam kayu gofir ini semuanya cuma untuk dipakai buat batra. Yang kedua ya. Yang ketiga, apa sih yang ajaib dari batra? Boleh gambarnya tetap ditampilin? Ini satu-satunya yang namanya batra ini yang enggak punya, pertama enggak punya dayung. Ya, baterainya enggak punya dayung. Coba aja lihat, ada enggak dayungnya? Semuanya ditutup rapat,
Ya. Terus yang lebih hebat lagi apa baterai ini? Enggak punya mesin. Udah nggak ada dayung, nggak ada mesin, pakai remote. Apalagi? Nggak ada apa? Nggak ada apa? Nggak ada setir. Ya kan? Mau pakai setiran mobil apapun nggak bisa, setiran motor nggak bisa, setiran sepeda nggak bisa. Pokoknya ini baterai nggak ada setirnya. Hebatnya dari baterai seperti itu. Nggak ada dayung, nggak ada mesin, nggak ada setir. Ya, dah selesai. Yang keempat, pintunya cuma satu. Itu cuma satu tuh. Pintunya cuma satu. Masalahnya cuma satu juga begini. Cuma satu nggak pakai kunci. Kenapa? Karena yang bisa ngunci dan yang bisa buka cuma Tuhan. Itu Alkitab mencatat. Kejadian 7 ayat 16. Keajaiban dari baterai. Nah, sekarang kita akan mulai lihat keajaiban-keajaiban yang terjadi ketika misi yang impossible dari Tuhan. Berarti tentang baterai ini kita nggak tahu. Kalau Alkitab mencatat, saya coba baca dulu ya supaya kita bisa lihat lagi. Ayatnya ke-17, sebab sesungguhnya, ayatnya ke-16 dulu. Buatlah atap pada baterai itu dan selesaikanlah baterai itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah baterai itu bertingkat bawah, tengah dan berarti berapa tingkat? Ada 3 tingkat. Ya, ini bawah, Alkitab jelas tulis tengah dan atas. Kira-kira yang bawahnya apa ya? Tengahnya apa? Nah, ntar kita lihat lagi ya. Keajaiban dari yang namanya baterai ini kalau kita pelajari terus, ternyata yang masuk ke dalam baterai menurut perhitungan para ahli. Jadi bukan saya yang ngitung. Alkitab juga nggak tulis jumlahnya, Alkitab nggak tulis. Tetapi menurut perhitungan para ahli dengan konsep 1 dan 7. Ya, 1 dan 7. Yang masuk ke dalam baterai itu ada berapa? 5.000 hewan. Ini cuma menurut perhitungan ya. Jadi mereka juga tidak bisa memastikan. Karena yang tahu persis cuma Nuh dan anak-anaknya ya. Cuma ada 5.000 hewan. Dan hebatnya baterai dimasukin 5.000 hewan itu baru 1/3. Ya, canggih kan? Jadi ternyata di dalamnya baterai ini mungkin ada kasino, mungkin ada spa, mungkin ada apa lagi? Bar, apa lagi? Ada kolam renang, lengkap. Ya, di dalam baterai ini ternyata lengkap. Saya nggak bilang sih ya. Ini ceritanya cuma kita ngebayangin aja gitu loh. Canggihnya baterai ya, canggihnya. Orang cuma 1/3 masih ada lapangan bola, lapangan golf, masih ada di dalamnya. Benar kan? Ada gereja juga. Hah? Pokoknya baterai ajaib banget. Nah, itulah kehebatan dari baterai. Jadi banyak banget hal-hal yang kalau kita gali ternyata luar biasa anehnya. Nah, kita akan mulai kepada penghakiman, penghukuman dan new generation. Ini adalah misi impossible-nya Tuhan. Nah, bagaimana seorang yang namanya Nuh ini, yang namanya Nuh, saya sebut merespon misi yang mustahil. Tidak semua orang kepengen dapat mustahilnya misi ini. Mau menjalankan misi yang mustahil ini. Cuma yang namanya Nuh merespon. Sekarang kita akan lihat hal yang ajaib dari apa yang Nuh kerjakan ketika bicara tentang baterai. Ini masih sebelum, jadi kalau yang namanya sebelum, ya kita cuma tahu adalah apa yang ditulis sama Alkitab. Jadi kita cuma akan bicara tentang apa yang tertulis. Oke, kita mulai dari ketika Nuh merespon mission impossible-nya Tuhan atau God's impossible mission. Ketika Nuh mulai menangkap misi itu, lihat ya ayat yang ke-21. Masih pasal yang ke-6, dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh, ayat yang ke-22. Ayo kita baca bareng-bareng, 2, 3. Yang ke-22 jelas banget Alkitab berkata Nuh melakukan semuanya itu, melakukan semua artinya 1 sampai 10. Kalau ada 1 sampai 100 semuanya dikerjakan oleh Nuh, semua tepat.
Jadi bukan cuma semua, tapi ada satu yang dirubah berdasarkan pola pikirnya Nuh. Ada satu yang dirubah berdasarkan keinginannya Nuh. Ada satu yang dirubah berdasarkan maunya Nuh. Gua gak suka begini nih, Nuh bilang. Saya gak demen yang begini nih Tuhan. Aku gak mau nih yang seperti ini. Oke, ini kan mirip Tuhan. Ini kan sama, serupa Tuhan. Enggak, Alkitab mengatakan bahwa ayat ke-22 jelas banget. Nuh mengerjakan semua dan tepat. Kita bicara mengenai God's Impossible Mission. Ini misi yang mustahil dari Tuhan. Ketika kita menerima itu, respon daripada misi ini, misi yang mustahil ini, yang kita harus lakukan adalah seperti yang Nuh lakukan. Ini adalah semua dan tepat. Tidak ada yang berubah. Jangan pernah merubah misinya Tuhan. Cuma berdasarkan pola pikir kita. Jangan pernah merubah apa yang Tuhan suruh kita kerjakan. Menurut kita toleransi. Kan saya punya keterbatasan, saya punya kelemahan, saya punya ketidakberdayaan. No, kata Tuhan. Enggak. Kalau kamu kepengen jalan bersama dengan aku, kamu kepengen melakukan hal yang mustahil. Impossible mission, kamu mau melakukan perkara yang ajaib kata Tuhan. Sederhana, kamu harus lakukan semua dan tepat. Semua dan tepat. Katakan semua dan tepat. Katakan semua dan menerima merespon misinya Tuhan. Menerima dan merespon misinya Tuhan. Itu gak boleh setengah. Dan gak boleh dirubah. Harus semua dan tepat. Karena gak ada yang namanya toleransi. Nah kita lihat bagaimana sih yang terjadi. Yang pertama, ketika Nuh mulai merespon daripada misi ini masih bicara sebelum. Nuh disuruh buat apa yang namanya batra. Ingat ya, saya gak bicara batranya yang hebat, tapi saya bicara dua ini. Jadi kita akan kembali kepada dua ini. Tapi nanti di akhir. Jadi dua ini adalah poin utamanya kita. Ini misi mustahilnya Tuhan. Tapi kita bicara batra. Apa sih yang terjadi pada Nuh ketika dia mulai merespon? Kita lihat yang pertama. Tuhan berikan yang namanya hikmat ilahi. Saya akan mulai tulis di sini hikmat. Agak sedikit terganggu terus ya ini mic. Oke. Setelah 20 tahun gereja ini berdiri baru ini mic-nya terganggu. Oke, balik lagi ya. Yang pertama, ketika Nuh mau merespon semua dan tepat. Ketika Nuh mau melakukan semua misi Tuhan dengan benar dan tepat, akurat. Ya ingat loh, tadi saya sudah sebutkan. Buat batra ini detail banget. Panjangnya, lebarnya, tingginya, ukurannya semua Tuhan sebutin. Artinya nggak boleh kalau dibikin 300 hasta, 135 meter, Nuh harus ukur dengan tepat. Ya kan? Dulu hasta loh. Kalau pakai ukuran masih enak. Dulu ada, kalau sekarang ada meteran digital, pakai laser. Kalau dulu mungkin ukurnya begini, ditandain lagi. Pegel deh. 300 hasta gitu kan ya. Bener gak? Pegel tuh. Udah gitu ngukur tingginya gimana? Kalau lebarnya doang, panjangnya masih bisa ngukur tinggi. Wah pegel dia, harus begini. Susah banget, makanya Nuh diberikan Tuhan apa yang namanya hikmat. Apa sih yang namanya hikmat Tuhan dulu? Bisa gak kebayang? Nuh itu bukan seorang engineer. Nuh bukan orang yang tahu gambar. Nuh bukan waktu dia dapat hikmat Tuhan, dia sketsa. Ya kan? Sekarang banyak arsitek, banyak engineer untuk yang mendesain batra, mendesain kapal. Tapi Nuh waktu itu, dia itu pekerjaannya petani. Dia tuh pekerjaannya bukan engineer. Nuh harus terima wangsitnya Tuhan, terima wahyunya Tuhan. Jelas banget ditulisin sampai begini. Engkau harus membuat batra itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, tingginya berapa. Di dalamnya kita lihat ya. Engkau harus membuat apa tuh? Sekat-sekat. Benar gak? Ada atapnya lalu kau harus membuat pasang pintu pada lambungnya. Pada di bawah ayat 17. Pokoknya semuanya detail Tuhan kasih tahu. Ini kalau bukan hikmat Tuhan, Nuh gak akan bisa. Nuh tidak pernah akan bisa buat yang namanya batra tanpa hikmat Tuhan. Begitu detail dikasih Tuhan. Oke, saya mulai membayangkan. Saya mulai memberitahu halnya mulai ajaib. Ada bawah, tengah, dan atas. Oke, kira-kira anggap ada binatang. Ditaruhnya di mana? Paling atas, paling tengah, atau paling bawah? Paling bawah. Binatang, ya. Kalau yang namanya perahu, anggap aja ini ya, perahu. Kena air, airnya di mana? Di sini atau di mana? Atau di sini? Pilihannya cuma dua, jangan kebanyakan ntar tenggelam. Ya kan? Yang mana? Di sini dong. Airnya, enggak mungkin airnya di sini kan? Oke, sekarang sepakat dulu, sepakat.
Yang taruh binatang di bawah siapa? Kita sepakat dulu, ayo cepet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 ribu. Oke, saya mau kasih tahu. Kira-kira kalau ditaruhnya di bawah, seandainya binatangnya buang kotoran, dibuangnya bagaimana? Berarti Nuh, kebayang nggak? Air bah itu terjadi berapa lama? Dari mulai hujan sampai kering. 40 hari dari hujan sampai kering 40 hari. 40 hari itu cuma turun air hujannya. 40 hari turun air hujan, 150 hari air menggenang, lalu mulai surut. Nuh bikin batra, umur berapa? Nuh dapat wangsit Tuhan umurnya kurang lebih 500. Wah, umurnya 500. Kaget semua. Lalu mulai masuk batra itu umurnya berapa? 600. Batra dibuat 80 sampai dengan 100 tahun. Plus minus, kebayang ya, segitu susahnya. Karena yang kerja cuma 8 orang. Ya, yang kerja cuma 8 orang. Nanti saya itu bicaranya adalah ketika dan setelah. Sekarang sebelum dulu pokoknya. Ya, hikmat Tuhan. Kalau semua berpikir adanya di bawah, kotorannya bagaimana sanitasinya? Bagaimana bicara mengenai kehidupan di dalam? Bisa nggak kebayang saya kalau nggak dibuang. Ternyata menurut penelitian, sekali lagi penelitian. Kenapa dibikin 3? Kenapa dibikin 3? Ini adalah utility area. Bahasa kerennya begitu. Utility area. Tahu utility? Pembuangan. Jadi bukan buat tinggal. Jadi ternyata zaman dulu nih udah ada nih. Twing gitu loh, masuk lubang-lubangnya. Di dalam batra Nuh. Kalau bukan hikmat Tuhan, waktu itu Tuhan kirimin dia nggak kebayang ada sekat-sekat sama bikin kos-kosan apa? Kan enggak. Bagaimana Nuh bisa bikin? Mana mungkin? Ini Nuh langsung mikir gini, Nuh langsung mikir ini buat kandang singa, ini buat kandang macan, ini buat kandang gajah, ini buat kandang jerapah. Kan nggak mungkin. Zamannya dulu adanya apa? T-Rex, dinosaurus, bener gak? Jangan ngebayangin singa macannya, zaman dulu adanya kayak gitu kan. T-Rex, wah bahaya. Nuh harus bikin yang kayak begitu. Kamar-kamar buat mereka harus ada pembuangannya. Kebayang dong hikmatnya Tuhan. Apalagi ayat berikutnya, ayat yang ke-21. Disuruh siapin makan. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang saya harus cepat. Jadi saya akan ngomong lebih cepat sekarang. Karena tadi udah teologi dasarnya udah. Sekarang saya mulai cepat. Dan bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Gak ada yang tahu air bah ini berapa lama. Total mulai dari hujan sampai Nuh keluar itu adalah 370. Nih. Mulai dari hujan sampai Nuh keluar. 370 hari. Nuh harus menyiapkan makanan untuk 370 hari. Kebayang kalau seandainya kita tahu 370 hari bisa dihitung. Ini Nuh gak tahu berapa lama. Terus bukan cuma ngurusin 8 orang. Yang diurusin ada ular, kalajengking, semut, kecoa, bener gak? Banyak banget yang diurusin. Harus dikasih makan semua. Jumlah harinya 370 hari gak ketahuan. Saya mau kasih tahu, ini hikmat Tuhan. Zaman dulu Nuh udah ada yang namanya coba baca. Kalau kita sekarang baru mulai Nuh udah zaman dulu ada yang namanya. Nggak mungkin Nuh bawa kangkung semua ke dalam. Bawa selada semua ke dalam, bawa timun. 2 hari busuk. Benar dong? Setuju nggak? Terus mau berapa banyak yang ditimbun? Mau berapa gudang, berapa kilo, berapa ton beras ditimbun? Enggak, zaman dulu nih Nuh di dalam batra udah ada yang namanya hidroponik. Wih keren kan? Makanya banyak film, sekarang ada film namanya, saya nonton film ada 100, 100 itu juga tentang hidup yang pokoknya keren lah. Terus ada lagi, satu lagi saya lupa namanya, sama nih hidroponik di dalam batra. Waktu itu di dalam kereta yang satu lagi saya nonton. Ini zamannya Nuh udah ada hikmat Tuhan. Tuhan memberikan hikmat sama Nuh sampai Nuh itu bisa bikin yang namanya hidroponik. Kebayang dong untuk 5.000 hewan. Menurut perkiraan para ahli ya, bukan saya yang bicara. Karena Alkitab tidak menulis.
Ya, tapi kebayang nggak? Tuhan kasih dia hikmat supaya bisa nanam. Ada yang namanya utility area. Pertanyaan terakhir. Air minum. Dari mana? Oke, ada yang bilang bisa nimbun lah. Bisa ada yang nimbun makanan, bisa ada yang nimbun Indomie. Mungkin zaman dulu ada Indomie kali ya. Indomie gitu. Pertanyaan saya, minumnya bagaimana? Wah iya, air hujan isi ulang, ada air minum biru di dalam. Di dalam Batra ada stand air minum biru. Mungkin zaman dulu air minum kuning ya. Ternyata di dalam Batra itu ada apa? Nih, saya sebut. Nanti baca ya. Baru ngomongin sekarang. Air sungai diolah. Zaman Nuh udah ada di dalam Batra. Penyulingan, keren banget. Kalau enggak bagaimana cara hidupnya? Semua pasti mikirnya gini. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Namanya juga impossible mission. Ya kan? Semuanya gak ada yang haus. Atau Tuhan cukupkan. 5 roti dengan 2 ikan aja 5.000 orang. Kemarin ada pertanyaan saya 100 orang yang makan. Ada yang tahu Nabi siapa? Kagak ada yang nyari, kagak ada hadiahnya. Coba ada hadiahnya, cari semua langsung. Benar kan? Zaman dulu sudah ada yang namanya hidroponik dan ada yang namanya penyulingan. Dan itu di Batra. Ini misi musuh, nggak mungkin dong, kayaknya nggak mungkin ada zaman dulu. No. Saya pastikan pemeliharaan Tuhan itu bukan soal artinya stok cukup. Tapi bagaimana waktu itu hikmat Tuhan turun sama Nuh. Ketika Nuh keluar dari Batra, apa yang dilakukan oleh Nuh? Pertama adalah mesbah, kedua pekerjaannya Nuh kembali. Dia adalah seorang petani. Nuh kembali bercocok tanam. Ini hebatnya, hikmat dari Tuhan turun atas Nuh ketika mau melakukan impossible mission. Yang kedua dari apa ya? Yang kita sebut adalah, yang saya sebut adalah koneksi ilahi. Tulisannya udah boleh ditampilin lagi. Koneksi ilahi, jadi gak usah gambarnya lagi. Koneksi ilahi. Jadi yang pertama tadi adalah hikmat, yang kedua adalah koneksi. Nah koneksi ini apa sih? Kebayang gak? Kayu gofir, bikin semua Batra pakai kayu. Kayak tadi kan kita lihat gambarnya pakai kayu. Kira-kira berapa banyak kayu yang diambil sama Nuh? Ini kampungnya orang juga diambil. Desanya orang juga diambil. Tetangga punya rumah juga diambil. Semuanya dibawa. Segala macam diambil sama Nuh. Koneksi. Kalau enggak, Nuh pasti dibunuh. Nuh bisa kenal banyak orang. Tuhan bisa izinkan dia berjumpa dengan orang lain. Tuhan bisa izinkan dia ketemu sama tetangganya yang ternyata punya kayu gofir. Yang akhirnya memberikan kayu gofir itu. Ini yang saya sebut dengan koneksi. Koneksi. Pertanyaan saya terakhir, bukan pertanyaan mengenai koneksi ini, sederhana. Kenapa saya sebut ini koneksi ilahi? Kalau kita bicara buat baterainya, oke, fine. Kita buat baterainya fine. Dia ketemu sama yang namanya tukang bangunan, enggak, dia sendiri kerjain. Dia cuma ketemu pohonnya, dia tebang sendiri, dia gotong sendiri dari desa sebelah, dari gunung sebelah. Makanya butuh 80 sampai 100 tahun. Dari kota sebelah, dulu belum ada kereta. Jadi dia harus gotong sendiri, mungkin didorong pakai roda. Nggak mungkin kan didorong nggak pakai roda. Benar kan? Didorong pakai roda. Nah, koneksi ilahi itu apa? Yang paling ajaib. Lihat ya, kita lihat. Ayat 19. Kita balik ayat 6 dulu, pasal 6 ayat 19. Dari segala yang hidup, dari segala makhluk semuanya, haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam batra itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan kau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dan semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu supaya terpelihara hidupnya. Nih, koneksi. Tahu nggak koneksinya apa? Apa sih yang hebat koneksinya? Lu bisa kenal semua jenis binatang. Yang nggak pernah dia lihat, yang nggak pernah dia ketemu. Tuhan izinkan bertemu. Inilah yang namanya koneksi. Yang ketiga dulu. Otoritas ilahi. Otoritas ilahi. Nah, saya akan cepat sekarang. 10 menit saya mau ngomong dengan cepat, Bapak Ibu tangkap. Pertama, hikmat ilahi. Hikmat ilahi itu artinya adalah kita akan mengerti hal-hal yang baru, ide-ide yang baru, seperti yang tidak pernah kita pikirkan. Saya ulangi lagi. Hikmat ilahi itu adalah sesuatu yang baru, hal yang baru, seperti
Seperti apa yang tidak pernah kita pikirkan. Bukan seperti apa yang kita pikirkan. Tapi seperti apa yang tidak pernah kita pikirkan. Itu adalah hikmat ilahi. Contoh daripada hikmat ilahi itu banyak sekali dalam Alkitab. Salah satunya adalah Daniel, Yusuf, Petrus. Itu punya hikmat Tuhan. Contohnya bagaimana? Bagaimana Daniel tiba-tiba begini. Raja mimpi, raja nggak ngomong. Daniel harus tahu isi mimpinya. Itu adalah hikmat ilahi. Yusuf mengartikan mimpi. Mimpinya dia sendiri dia harus artikan. Hikmat yang dia nggak pikirin. Itu akan terjadi sekian. Yusuf dia mimpi dari kecil, dari dia belum menikah, dari dia masih tinggal di rumah orang tuanya. Dia mimpi baru terjadi itu 15 tahun kemudian. Plus minus 15 tahun kemudian. Karena pada usia 30 Yusuf naik jadi orang nomor 2 di Mesir. Pada usia 15 tahun dia dibuang. Dia dibuang ke dalam sumur, usia 30 dia mulai naik takhta. Dan pada tahun berikutnya, artinya 3,5 tahun berikutnya, 7 tahun berikutnya, berarti 10,5 tahun berikutnya, tambah lagi jadi 14 tahun berikutnya, lalu mulai datanglah kelaparan selama 7 tahun itu, berarti 37 tahun kurang lebih, baru saudara-saudara Yusuf datang, mimpinya berarti 15 plus 7 tergenapi. Yusuf dapat hikmat dari Tuhan, usia belia digenapinya nanti. Ini hikmat yang dia nggak pikirkan. Itu yang terjadi. Nah, seorang yang menangkap visi Tuhan dengan semua dan tepat, dia akan mendapatkan yang pertama adalah hikmat. Kita akan mendapatkan hal-hal yang di situasi begini apa sih yang harus kita kerjakan, di kondisi begini apa sih yang harus kita lakukan. Saya kalau disuruh cerita bagaimana tentang hikmat Tuhan terlalu banyak. Dan saya nggak bisa ceritakan itu. Saya percaya bahwa Bapak Ibu semua punya hikmat yang sama dari Tuhan. Yang kita nggak pikirin, kondisi begini, oh kita lakukan ini ya. Situasi seperti ini, kita kerjakan ini ya. Hal-hal seperti ini bukan karena kemampuan kita. Tapi karena kita mau merespon dulu misi yang mustahil dari Tuhan. Nah, nanti saya selesaikan misi mustahil ini. Yang kedua, apa sih yang disebut dengan koneksi atau perjumpaan ilahi? Ini adalah, kalau kita bicara Amsal 9 ayat 10, ini bicara hikmat. Hikmat itu muncul karena kita takut akan Tuhan. Perjumpaan ilahi ini berarti bicara tentang apa? Koneksi ilahi. Perjumpaan atau koneksi ilahi. Ini contoh yang paling sederhana, kembali lagi apa yang namanya Yusuf. Yusuf itu ketemu sama yang namanya juru minuman. Juru makan dan juru minuman. Yusuf ketemu sama yang namanya Potifar. Yusuf bertemu dengan yang namanya Potifar. Yusuf naik daun, lalu Yusuf dijatuhkan lagi. Ini koneksi ilahi. Kenapa dia harus dijatuhkan? Tetapi dia dijatuhkannya waktu dia ketemu Potifar. Sehingga waktu dia ketemu sama Potifar dia dijatuhkan, dimasukin dalam penjara Mesir. Dimasukkan dalam penjara Mesir. Dan di dalam penjara itu ini yang namanya koneksi ilahi. Ada 2 orang yang masuk bersama dengan Yusuf. Juru makan dan juru minum. Jadi di dalam satu penjara yang sama, di masa periode yang sama, masuk 2 orang juru makan dan juru minum raja. Ngomong sama Yusuf karena mimpinya, lalu salah satu dari mereka berhasil selamat, salah satunya mati. Yang satunya setelah sekian tahun baru ingat yang namanya Yusuf. Kebayang gak kalau beda penjara? Satu Nusa Kambangan, satu Salemba. Gak bakal ketemu. Benar kan? Bertemu di tempat yang sama walaupun dalam kondisi dan situasi. Saya gak bicara dulu situasi dan kondisi yang harus baik. Enggak. Karena dalam kondisi dan situasi apapun ketika ada hikmat Tuhan itu gak akan mempengaruhi hidup kita. Tidak pernah akan menjadi pengaruh. Yang terakhir, otoritas. Ini penting banget. Ya, ini menarik banget. Otoritas. Otoritas ilahi. Semua orang akan berpikir begini. Yang namanya otoritas adalah kekuasaan. Yang namanya otoritas adalah kuasa. Tapi saya mau beritahu. Otoritas ilahi yang terjadi pada Nuh itu membuat binatang-binatang tunduk sama dia selama di dalam bahtera. Singa, macan, kadal, apapun itu buaya, semua tunduk sama Nuh. Tapi ada yang gak tunduk sama Nuh. Apa yang gak tunduk sama Nuh? Siapa yang gak tunduk? Ular, kalau ular gak tunduk udah mati juga ular waktu itu. Yang gak tunduk itu cuma satu. Di luar yang 8. 2 Petrus berkata seperti ini. Nuh adalah pahlawan yang memperjuangkan kebenaran waktu itu. Jadi selama 80 tahun Nuh bikin bahtera. Nuh penginjilan. Nuh masuk ke desa-desa sambil ngambil kayu gofir sambil dia kasih tahu. Ditanya, ngapain ngambil kayu ini? Saya lagi buat bahtera. Nanti sebentar lagi akan ada air bah, ada macam-macam. Nuh cerita. Ayo bertobat, ayo segera. Kita harus jadi orang yang takut sama Tuhan. Kita harus beribadah sama Tuhan. Orangnya gak mau dengar. Kenapa? Karena yang namanya otoritas ilahi itu butuh apa yang namanya. Catat baik. Ini jalan bersamaan dan ini penting. Persetujuan ilahi. Alkitab mencatat. Saya kasih ayat ya, kita buka. Saya kasih ayat ya.
2 Korintus pasal yang ke-10. 2 Korintus pasal yang ke-10. Ayat yang ke-8. Udah? Berkata seperti ini. Bahkan jikalau aku agak berlebih-lebihan bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu. Maka dalam hal ini aku tidak akan mendapat malu. Oke, kita lihat Yohanes 10 ayat 18. Catat dulu ayat ini. Lalu Yohanes 10 ayat 18. Yohanes 10 ayat 18. Yohanes 10 ayat 18 berkata seperti ini. Tidak seorang pun mengambil daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Otoritas ilahi itu harus sejalan dengan persetujuan ilahi. Pengertian otoritas, saya coba akhiri dengan pengertian otoritas. Otoritas itu adalah setia dalam perkara kecil, maka engkau akan diberikan perkara yang besar. Saya ulangi sekali lagi. Otoritas itu artinya adalah ketika engkau setia pada perkara kecil, engkau akan diberikan perkara yang besar. Otoritas itu artinya berjalan bukan cuma sekedar dengan persetujuan ilahi, tapi berjalan dengan apa yang namanya hukum kasih. Otoritas tidak pernah berjalan dengan apa yang namanya kekerasan. Kalau yang namanya kekerasan itu bukan otoritas, tapi otoriter. Beda, ya. Otoritas tidak berjalan dengan kehendak sendiri, tetapi dengan persetujuan ilahi. Itu nomor 1. Nomor 2, otoritas itu terjadi setia dari perkara kecil sampai kepada perkara yang besar. 80 tahun Nuh berjalan bikin bahtera yang gak mungkin punya. Misi yang mustahil dari Tuhan. Misi yang gak mungkin punya. Tapi Nuh setia dari yang sederhana. Dari 1 lembar papan sampai jadi bahtera. Nuh bertahan 370 hari di dalam bahtera. Ini stres. Kita baru 3 bulan aja udah bingung. Ini dia lebih dari 1 tahun. Nuh di dalam bahtera cuma 8 orang. Kita masih punya internet. Kita masih punya fasilitas-fasilitas lainnya. Kita masih bisa jalan keliling naik mobil. Nuh gak kemana-mana, cuma di dalam. 3 lantai. Ketemunya ular, kalajengking, kobra, segala yang dia temuin. Dia gak ketemu yang lain-lainnya. Cuma istri, dia lagi. Mentoknya lu lagi. Ya kan? Nanti itu kita bicara ketika dan setelah. Otoritas itu terjadi dengan kasih. Maka tadi saya bacakan di 2 Korintus 10 ayat 8. Mengenai kuasa kita bisa punya. Tetapi apa namanya hukum kasih itu penting banget. Sampai Paulus bilang begini, di ujung tombak ada emas. Saya bilang begini, pertanyaan yang sederhana. Perlakuan otoritas itu sama, namanya otoritas. Tapi bagaimana menjalankan otoritas itu berbeda. Saya percaya Nuh tidak memperlakukan semua binatang sama. Nanti kita bicara waktu ketika ya. Sekarang saya cuma bicara garis besarnya. Sama dengan ketika saya punya 2 anak, ketika anak saya ngomong yang satu saya akan bicara A, kepada yang kedua saya akan bicara B. Tapi tujuannya sama, caranya berbeda. Dua-duanya saya lakukan untuk tujuan yang sama, dua-duanya untuk kebaikan mereka. Itu yang namanya otoritas. Tidak ada keberhasilan menjalankan misi Tuhan tanpa otoritas. Kita boleh punya hikmat, kita boleh punya koneksi, tapi tanpa otoritas nggak bisa. Kenapa? Karena Tuhan sendiri waktu dia datang ke dunia, aku dapat kuasa karena Bapakku. Bukan karena aku. Aku menjalankan, aku mati di kayu salib, itu karena kuasa yang diberikan untuk aku memutuskan, aku harus mati. Tidak pernah Tuhan berjalan, tidak pernah Tuhan melakukan mujizat di dalam dunia ini, itu dengan kehendaknya dia sendiri. Tapi karena kehendak Bapa. Pengertian apa yang namanya Allah kita itu adalah Allah yang Tritunggal. Dia nggak pernah berjalan sendiri. Artinya dia butuh persetujuan dari 3. Ketika Yesus bertindak, Bapa dan Roh Kudus agree. Ketika Roh Kudus berkata, berarti Yesus dan Bapa agree. Setuju. Karena tanpa persetujuan gak akan bisa. Lalu semua menjalankan kalau kita bicara. Ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Bapa dengan tongkat. Dia gebuk. Dia gebuk dengan contoh ini air bas segala macam. Sodom dan Gomora terlalu banyak yang Tuhan lakukan. Tetapi apa yang Bapa kerjakan? Tujuannya cuma satu. Dia mau bikin generasi yang baru. Yang tidak akan ada lagi penghakiman. Karena kalau kita baca, saya mau tutup firman Tuhan. Kita balik kepada Kejadian pasal yang ke-6. Kejadian pasal yang ke-7 berarti, jangan yang ke-6 ya. Tadi sudah yang ke-6 sudah habis soalnya ya. Berarti yang ke berapa nih? Oke, Kejadian pasal yang ke-9. Kejadian pasal yang ke-9 ayat yang ke-11. Ayo kita baca sebagai ayat yang terakhir. Ayat yang ke-11. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, udah? 9 ayat 11.
Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini, 2, 3. Sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi. Dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Otoritas hukumnya kasih. Ya, tidak ada otoritas tanpa hukum kasih. Ayat 12. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Nuh dapat hikmat, dapat koneksi, dapat otoritas ilahi. Otoritas ini turun karena persetujuan ilahi. Sehingga semua binatang tanpa diperintah oleh Nuh, semuanya tunduk. Kecuali manusia. Makanya muncul. Kenapa Tuhan bilang orang kaya lebih sukar masuk kerajaan surga. Lebih mudah seorang unta masuk lubang jarum. Karena terbukti zamannya Nuh, otoritas Tuhan 100% pada 5.000 hewan. Tetapi 100% juga otoritas Tuhan gak bisa terjadi kepada manusia. Karena terlalu banyak manusia yang membangkang. Minggu depan saya lanjutkan dengan ketika dan setelah. Amin. Ingat-ingat dulu yang ini karena masih nyambung. Ya, makanya saya bilang mesti 2 season. God bless you. Semuanya diberkati Tuhan. Saya akan menjalankan persembahan. Yang bertugas silakan. Shalom Bapak-Bapak yang dikasihi Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman yang telah disampaikan oleh Pastor Devlin Ante. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan, pelayanan, dan keluarganya. Lalu, untuk hari ini apakah ada jemaat yang baru pertama kali hadir tempat ini? Ya, terima kasih. Untuk minggu depan kita bisa bawa saudara-saudara kita untuk datang berkumpul di tempat ini. Oke, untuk minggu depan seperti biasa untuk ibadah hari Minggu
itu di jam 10 pagi untuk sekolah minggu jam setengah 8 dan untuk youth pemuda itu di jam 5 sore. Oke, demikian pengumuman hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati kita, menjaga kesehatan senantiasa selalu, tetap semangat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita mau akhiri ibadah kita siang hari ini. jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Ku terima kuasa yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku. Damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Ulang lagi dengan bahwa segala berkat kasih karunia daripada Roh Kudus, sukacita dan penyertaan, penghiburan, sesuatu yang luar biasa yang besar terjadi atas hidup kita. Di dalam nama Yesus, amin.